Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Novita dari Teknik Industri 19D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang host of quality. Host quality yang saya ambil yaitu tentang baju atau pakaian. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui contohnya, mari kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Kemudian kita harus menentukan apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemilik toko butik. Di sini saya sudah menentukan 6 hal yang harus ditentukan oleh pemilik toko butik. Yang pertama yaitu menggunakan kain dengan kualitas terbaik. Yang kedua yaitu memilih penjahit potensi tinggi dan berpengalaman. Yang ketiga yaitu penyimpanan produk disimpan secara efisien agar terjaga kualitasnya. Yang keempat yaitu memastikan setiap hari untuk mengecek stok. Yang kelima yaitu mengarahkan karyawan untuk melayani dengan baik. Yang keenam yaitu disediakan pembayaran non-tunai. Nah, setelah itu tentukan apa yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu jahitannya rapi, bahannya nyaman dipakai, produk tidak cacat, stoknya selalu ada, harga sesuai kualitas, pelayanan ramah, pembayaran bisa non-tunai. Nah, kemudian kita harus menentukan apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemilik toko butik. Di sini saya sudah menentukan 6 hal yang harus ditentukan oleh pemilik toko butik. Yang pertama yaitu menggunakan kain dengan kualitas terbaik. Yang kedua memilih penjahit berpotensi tinggi dan berpengalaman. Yang ketiga, penyimpanan produk disimpan secara efisien agar terjaga kualitasnya. Yang keempat yaitu memastikan setiap hari untuk mengecek stok. Yang kelima yaitu mengarahkan karyawan untuk melayani dengan baik. Yang keenam yaitu disediakan pembayaran non-tunai. Nah, setelah itu kita harus mengetahui apa yang diinginkan pelanggan. Yang pertama yaitu jahitannya rapi, bahannya nyaman dipakai, 3 produk tidak cacat, 4 stok selalu ada, 5 harga sesuai kualitas, pelayanan ramah, pembayaran bisa non-tunai. Ada 3 simbol yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu simbol kotak bertitik yang bernilai 9. Yang kedua kotak kosong yaitu bernilai 3. Dan yang ketiga yaitu lingkaran yang bernilai 1. Nah, untuk yang tidak diberi simbol berarti tidak ada hubungannya sama sekali. Jahitannya rapi dan dengan menggunakan kain dengan kualitas terbaik tidak ada hubungannya, jadi dikosongkan. Jahitannya rapi memilih penjahit potensi tinggi dan berpengalaman, dikasih kotak bertitik 9 yaitu sangat erat hubungannya. Jahitannya rapi, penyimpanan produk disimpan secara efisien, tidak ada hubungannya. Jahitannya rapi, memastikan setiap hari untuk mengecek stok, tidak ada hubungannya. Jahitannya rapi, mengarahkan karyawan, tidak ada hubungannya. Jahitannya rapi, disediakan pembayaran non-tunai, tidak ada hubungannya. Bahannya nyaman dipakai, menggunakan kain dengan kualitas terbaik, sangat erat hubungannya, jadi saya beri nilai 9. Lalu bahannya nyaman dipakai dengan memilih penjahit, tidak ada hubungannya. Bahannya nyaman dipakai dengan memastikan setiap hari untuk mengecek stok, tidak ada hubungannya. Bahannya nyaman dipakai dengan mengarahkan karyawan, tidak ada hubungannya. Bahannya nyaman dengan disediakannya pembayaran non-tunai, tidak ada hubungannya. Produk tidak cacat dengan menggunakan kain dengan kualitas terbaik, tidak ada hubungannya. Produk tidak cacat dengan memilih penjahit, tidak ada hubungannya. Produk tidak cacat dengan penyimpanan kualitas, tidak ada hubungannya. Produk tidak cacat dengan memastikan stoknya, tidak ada hubungannya. Produk tidak cacat dengan mengarahkan karyawan. Produk tidak cacat dengan disediakannya pembayaran non-tunai, tidak ada hubungannya. Lalu stoknya selalu ada dengan menggunakan kain dengan kualitas terbaik, tidak ada hubungannya. Stoknya selalu ada dengan memilih penjahit, tidak ada hubungannya. Stoknya selalu ada dengan memastikan setiap hari untuk mengecek, yaitu sangat erat hubungannya, jadi diberi nilai 9. Lalu stoknya selalu
stoknya selalu ada dengan mengarahkan karyawan tidak ada hubungannya. Stoknya selalu ada dengan disediakannya pembayaran non tunai tidak ada hubungannya. Lalu pelayanan ramah. Pelayanan ramah dengan menggunakan kain tidak ada hubungannya. Pelayanan ramah dengan memiliki penjahit yang berpotensi tidak ada hubungannya. Pelayanan ramah dengan penyimpanan produk tidak ada hubungannya. Pelayanan ramah dengan memastikan setiap stok yang ada tidak ada hubungannya. Pelayanan ramah dengan mengarahkan karyawan untuk melayani dengan baik sangat erat hubungannya, jadi saya beri nilai 9. Pelayanan ramah dengan disediakannya pembayaran non tunai tidak ada hubungannya. Pembayaran bisa non tunai dengan menggunakan kain tidak ada hubungannya. Pembayaran non tunai dengan memilih penjahit yang berpotensi tidak ada hubungannya. Pembayaran dengan penyimpanan produk disimpan tidak ada hubungannya. Pembayaran non tunai dengan memastikan setiap stok tidak ada hubungannya. Pembayaran bisa non tunai dengan mengarahkan karyawan tidak ada hubungannya. Pembayaran bisa non tunai dengan disediakannya pembayaran non tunai sangat erat sekali hubungannya. Jadi saya beri nilai 9 dengan simbol kotak bertitik. Setelah itu kita tentukan apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Di sini ada 7 keinginan pelanggan. Yang pertama jahitannya rapi, yang kedua bahannya nyaman, yang ketiga produk tidak cacat, yang keempat stoknya selalu ada, yang kelima harga sesuai kualitas, yang keenam pelayanan ramah, yang ketujuh pembayaran bisa non tunai. Nah, selanjutnya kita tentukan tingkat kepentingannya atau importannya. Di sini importannya memiliki nilai dari 1 sampai dengan 7. Maka semakin tinggi nilai di mana semakin kecil nilainya, maka semakin tinggi nilai kepentingannya. Nah, saya memberi asumsi bahwa bahan yang nyaman memiliki tingkat kepentingan 1, jahitannya rapih memiliki tingkat kepentingan 2, produk tidak cacat memiliki tingkat kepentingan 3, dan pelayanan ramah memiliki tingkat kepentingan 4, harga sesuai kualitas memiliki tingkat kepentingan 5, dan stoknya selalu ada memiliki tingkat kepentingan 6, pembayaran bisa non tunai memiliki tingkat kepentingan 7. Dan selanjutnya kita akan tentukan hubungan antara yang dilakukan pemilik butik dan pelanggan. Yang pertama, kita kalikan antara importan dengan nilai setiap hubungan yang telah diketahui. Nah, di sini bahannya nyaman dipakai yaitu 9 dikali 1. Kenapa 9 dikali 1? Karena 9 adalah simbol dari kotak bertitik. Nah, 9 dikali 1 yaitu 9 ditaruh di absolute importannya. Lalu 9 dikali 2 yaitu 18. Di sini adalah lingkaran yang bernilai 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu 9 dikali 6 sama dengan 54. 9 dikali 4 sama dengan 36. 9 dikali 7 sama dengan 63. Setelah kita mengetahui nilai-nilai tersebut, kita dapat mengetahui nilai kepentingannya. Dari nilai yang terkecil adalah penyimpanan produk disimpan secara efisien agar terjaga kualitasnya. Lalu yang kedua adalah menggunakan kain dengan kualitas terbaik. Yang ketiga adalah mengarahkan karyawan untuk melayani dengan baik. Yang keempat adalah memastikan setiap hari untuk mengecek stok. Yang kelima adalah disediakannya pembayaran non tunai. Nah, sekarang kita beralih ke bagian atap. Atap adalah hubungan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemilik toko di sini. Di sini saya memiliki 3 simbol. Yang pertama yaitu plus sangat berhubungan, plus berhubungan, dan segitiga terbalik adalah tidak berhubungan. Menggunakan kain dengan kualitas terbaik dan memiliki penjahit potensi tinggi berpengalaman yaitu berhubungan. Lalu menggunakan kain dengan kualitas terbaik dan dengan penyimpanan yaitu tidak berhubungan. Menggunakan kain dengan kualitas terbaik dengan memastikan setiap hari untuk mengecek stok tidak ada hubungannya. Menggunakan kain dengan kualitas terbaik dengan mengarahkan karyawan tidak berhubungan. Menggunakan kain dengan kualitas terbaik dengan disediakannya pembayaran non tunai tidak berhubungan. Lalu yang kedua yaitu memilih penjahit berpotensi tinggi dan berpengalaman dengan penyimpanan produk tidak berhubungan. Lalu memilih penjahit potensi tinggi dengan memastikan setiap hari untuk mengecek stok tidak berhubungan. Memiliki
memilih penjahit potensi tinggi dengan mengarahkan karyawan tidak berhubungan, memilih penjahit dengan berpotensi berpengalaman dengan disediakannya pembayaran non tunai tidak berhubungan. Lalu yang ketiga adalah penyimpanan produk disimpan secara efisien agar terjaga kualitasnya dan memastikan stok yaitu berhubungan. Penyimpanan produk dengan mengarahkan karyawan tidak berhubungan, penyimpanan produk dengan disediakannya pembayaran non tunai tidak berhubungan. Nah, lalu yang ini adalah memastikan setiap hari untuk mengecek stok dengan mengarahkan karyawan tidak berhubungan, memastikan setiap hari untuk mengecek stok dengan disediakannya pembayaran tidak berhubungan. Lalu yang terakhir adalah mengarahkan karyawan untuk melayani dengan baik dengan disediakannya pembayaran non tunai tidak berhubungan. Selanjutnya saya akan membandingkan nilai Butiku dengan salah satu kompetitor. Di sini menggunakan tingkatan nilai di mana nilai 1 adalah nilai terendah, 2 sedang, 3 tinggi. Untuk jahitannya rapi, Butiku mempunyai nilai 3 dan Butikmu 2. Untuk bahan nyaman, Butiku mempunyai nilai 3 dan Butikmu mempunyai nilai 2. Produk tidak cacat, Butiku mempunyai nilai 3 dan Butikmu mempunyai nilai 3. Stoknya selalu ada dengan nilai Butiku adalah 2 dan Butikmu adalah 3. Harga sesuai kualitas, Butiku adalah 3 dan Butikmu adalah 2. Pelayanan ramah, Butiku adalah 3 dan Butikmu dengan nilai 2. Lalu pembayaran bisa melalui non tunai, Butiku bernilai 3 dan Butikmu bernilai 2. Nah, Butiku mempunyai nilai 19 dan Butikmu 16. Sehingga Butiku mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 19. Nah, setelah itu kita tentukan nilai tingkat kesulitannya dari hal-hal yang akan dilakukan pada pemilik toko Butiku. Nilainya berkisar antara 1 sampai 5, di mana 1 yang paling mudah dan 5 yang paling sulit. Untuk menggunakan dengan kualitas terbaik, kita berikan nilai 3, lalu memilih penjahit berpotensi tinggi dan berpengalaman kita beri nilai 3, penyimpanan produk kita beri nilai 4, dan memastikan setiap hari untuk mengecek stok kita beri nilai 1. Mengapa 1? Karena 1 adalah paling mudah. Lalu mengarahkan karyawan untuk melayani dengan baik kita beri nilai 1, dan disediakannya pembayaran non tunai kita beri nilai 1. Nah, selanjutnya kita beralih di bagian target, di mana menggunakan kain dengan kualitas terbaik yaitu mempunyai angka 10. 10 ini maksudnya adalah kita mempunyai 10 kain dengan kualitas terbaik. Lalu memilih penjahit potensi tinggi yaitu 50% perbandingannya. Maksudnya adalah 50-50%. Lalu untuk penyimpanan kita beri nilai 10. Untuk memastikan setiap hari stok barang kita kasih nilai 15. Dan untuk mengarahkan karyawan untuk melayani dengan baik kita beri nilai 3S yaitu senyum, salam, sapa. Nah, lalu untuk disediakannya pembayaran non tunai kita beri nilai 5, di mana 5 ini adalah kita membutuhkan mesin debit minimal 5. Nah, kemudian kita beralih ke grafik. Nah, di sini ada 3 angka yaitu 1, 2, 3, di mana 3 adalah yang paling tinggi dan 1 adalah yang paling rendah. Di sini Butiku mempunyai menggunakan kain dengan kualitas terbaik yaitu mempunyai nilai 3 dan Butikmu mempunyai nilai 2. Lalu untuk memilih penjahit, di sini Butiku mempunyai nilai tinggi yaitu 3 dan Butiku mempunyai nilai sedang yaitu 2. Lalu Butiku mempunyai nilai 3 untuk penyimpanan produk untuk kualitas yang terjaga, dan Butikmu juga mempunyai nilai yang sama. Lalu
butikmu mempunyai nilai tinggi yaitu 3 dan butikku mempunyai nilai sedang yaitu 2. Lalu untuk mengarahkan karyawan, butikku mempunyai nilai tinggi yaitu 3 dan butikmu mempunyai nilai sedang yaitu 2. Lalu untuk disediakannya pembayaran non tunai, butikku mempunyai nilai 3 dan butikmu mempunyai nilai 2. Nah, untuk yang dimaksud KM itu yaitu dengan simbol butikku yaitu K dan butikmu yaitu M.